Welcome to our channel. Rusia merupakan negara terbesar di Eropa bahkan di dunia. Wilayahnya mencakup sekitar 1/8 luas daratan bumi, seluas 17,1 juta kilometer persegi. Meski demikian, negara ini faktanya jauh lebih kecil dari Uni Eropa, baik secara ekonomi maupun demografis. PDB Rusia di tahun 2021 menyentuh angka 1,778 triliun dolar Amerika Serikat atau hanya mewakili 0,79% dari ekonomi dunia menurut data Bank Dunia. Nah, jika dibandingkan dengan rival bebuyutannya Amerika Serikat, Rusia cukup tertinggal jauh. Dari sumber yang sama, nilai PBD AS mencapai 23.315 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 10,41% perekonomian dunia. Lantas yang menjadi pertanyaan, mengapa Moskow begitu miskin jika dibandingkan dengan Washington? Apakah fakta statistik tersebut ada hubungannya dengan kekuatan politik di kedua negara? Berikut penelusuran tim data fakta. Ekonomi yang tidak terlalu beragam. Peter Rutland dalam tulisannya Neoliberalism and the Russian Transition yang dimuat Review of International Political Economy menjelaskan, ekonomi Rusia secara bertahap berubah dari ekonomi terencana menjadi ekonomi berorientasi pasar campuran. Pegunungan Ural yang kaya akan mineral dan bahan bakar fosil baik berupa minyak, gas, batu bara, serta cadangan kayu Siberia dan timur jauh Rusia membuat Rusia kaya akan sumber daya alam yang mendominasi ekspor Rusia. Ekspor minyak dan gas khususnya terus menjadi sumber utama devisa negara. Sektor ini bahkan menyumbang sekitar 40-60% atau lebih dari setengah dari pendapatan anggaran federal Rusia. Ketika negara minyak macam Arab Saudi, Qatar, UEA telah mendiversifikasi ekonominya dengan tidak sepenuhnya bergantung pada minyak, ekonomi Rusia justru memperlihatkan stagnasi. Terlebih di saat anjloknya harga minyak dan gas alam dunia bakal memukul hebat Rusia. Dalam tulisan Russia's Economy, Diversification is neither necessary nor sufficient untuk jangka panjang, masih banyak yang percaya bahwa diversifikasi ekonomi itu penting. Hanya saja dalam konteks Rusia ada lebih banyak tantangan daripada peluang yang dihadapi. Ya, status quo berbasis SDA tampak bukan jalan menuju kemakmuran jangka panjang Rusia. Namun mesti menjadi perhatian sebagaimana diingatkan Ivan Lyubimov dalam tulisan Russia's Diversification Prospects. Untuk meningkatkan posisinya dalam peringkat pendapatan global, Rusia perlu mendiversifikasi ekspornya dan menjadikannya lebih kompleks. Kondisi geografis yang sangat menghambat. Secara teoretis terdapat relasi dan relevansi yang kuat antara kondisi geografis, meliputi iklim, suhu, kondisi tanah, dan sebagainya dengan pembangunan ekonomi. John Luke Gallup dan kawan-kawan dalam tulisannya Geography and Economic Development mengemukakan bahwa lokasi dan iklim memiliki efek besar pada tingkat pendapatan dan pertumbuhan ekonomi melalui efeknya pada biaya transportasi, beban penyakit, dan produktivitas pertanian. Geografi juga memainkan peran signifikan dalam mempengaruhi pilihan kebijakan ekonomi. Nah, di Rusia sendiri kita tahu, sektor pertaniannya menyumbang 5% dari total PDB negara. Kendati sektor ini mempekerjakan sekitar 1/8 dari total angkatan kerja. Produk utama pertanian Rusia terdiri atas biji-bijian berupa gandum, biji bunga matahari, jelai, soba, oat, hingga gandum hitam. Ya, dari yang tampak, Rusia menjadi negara dengan area budidaya terbesar ketiga di dunia dengan luas sekitar 1,2 juta kilometer persegi. Namun lantaran kondisi geografisnya yang keras dan ekstrem, hanya sekitar 7,4% tanahnya yang dapat ditanami. Inilah alasan utama mengapa yang menghambat ekonomi Rusia baik secara teknis maupun non-teknis. Pada akhirnya, jika dibandingkan dengan AS, ekonomi Rusia tidak begitu baik dalam terutama urusan pertanian. Kendati negara ini memainkan peran sebagai salah satu eksporter gandum dan biji bunga matahari terbesar dunia. Ekonomi yang terpusat pada kaum-kaum elite.
Jardar Osbo, Profesor Institut Studi Pertahanan Norwegia yang memimpin penelitian mengenai kondisi ekonomi negara-negara non-demokratis menyimpulkan satu hal. Dalam tulisan Why is Russia's Economy Doing So Poorly? Menyebut bahwa Rusia memiliki prospek pertumbuhan ekonomi yang buruk. Salah satu yang menjadi temuan peneliti Norwegia tersebut ialah mayoritas pemimpin Rusia yang berasal dari latar belakang dinas keamanan atau militer disokong oleh kaum oligarki pasca Soviet. Pada tahun-tahun usia runtuhnya Uni Soviet di tahun 1991, para oligarki lah orang-orang yang telah mengamankan kepemilikan perusahaan besar yang diprivatisasi yang memutuskan hampir semua hal sejauh yang mereka setujui. Ketika Vladimir Putin berkuasa pada tahun 2000, dia adalah kandidat konsensus yang disetujui oleh banyak elite saat itu sebagai kepala negara. Tugas Putin salah satunya menurut Jardar Osbo ialah melindungi anggota elite agar tidak saling serang satu sama lain. Dan ya, Putin mengatur itu, dibantu oleh harga minyak yang tinggi. Sampai saat ini, orang-orang yang berlatar belakang dinas keamanan dan militer telah menjadi elit terkuat di Rusia, termasuk Putin. Pada gilirannya, kombinasi faktor politik dan ekonomi di dalam serta luar negeri berarti bahwa mereka kini mendominasi hampir seluruh yang ada di Rusia. Konflik terus-menerus dengan Barat. Diketahui Vladimir Putin dan elite kekuatan Rusia membutuhkan sesuatu yang dapat mengikat Rusia sebagai bangsa yang solid dan kuat. Di sini Putin dan kroni-kroninya mengandalkan patriotisme Rusia dan penanaman gagasan dari fakta bahwa negara terus-menerus terancam oleh Barat dan NATO. Pada saat yang sama, hal itu mengendalikan Rusia terus-menerus berkonflik dengan Barat. Situasi tersebut seringkali menggoyahkan posisinya secara internasional serta prospek ekonomi negara ini. Invasi Rusia ke Ukraina bisa jadi contoh dalam kasus ini, terlepas kalau hari ini Rusia masih mampu bertahan. Disebutkan Rusia adalah negara yang jauh lebih besar dari Norwegia, tetapi total PDB-nya hanya 3,5 kali lebih besar dari negara Nordik tersebut. Ya, sebuah perbedaan yang tidak cukup jauh. Pada gilirannya, PDB Rusia lebih kecil dari ekonomi gabungan dari 5 negara Nordik, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Fakta ini juga membawa Rusia menjadi lebih kecil dari ekonomi negara seperti Italia dan hanya sedikit lebih besar dari Spanyol. Jangan bandingkan dengan Tiongkok. Rusia hampir tertinggal 10 kali lipat dengan tetangga selatannya itu. Nah, salah satu yang menyebabkan ialah harga minyak yang rendah selama periode stagnasi bertahun-tahun. Ini berarti lebih sedikit pendapatan bagi Rusia. Pada akhirnya hal ini terus menciptakan tantangan bagi Presiden Putin. Meskipun pengangguran terkendali, seluruh sistem dicirikan oleh kurangnya reformasi dan inovasi. Korupsi yang tinggi untuk negara Eropa. Alasan lainnya yang membuat Rusia kalah secara ekonomi dari AS dan Uni Eropa adalah tingkat korupsi di Rusia yang tinggi untuk negara Eropa. Dalam survei Indeks Persepsi Korupsi Transparansi tahun 2020, negara ini menduduki peringkat 129 dari 180 negara. Faktanya korupsi telah dianggap sebagai masalah yang signifikan di Rusia, berdampak pada berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, bisnis, administrasi publik, penegakan hukum, kesehatan, dan pendidikan. Bahkan dalam laporan VOA ini, fenomena korupsi sangat mapan dalam model historis pemerintah publik di Rusia dan dikaitkan dengan kelemahan umum aturan hukum di Rusia. Pada tahun 2020, persentase pemilik bisnis yang tidak mempercayai lembaga penegak hukum meningkat menjadi 70%. Ketidakpercayaan pada pengadilan menjadi 75% dan 79% tidak percaya bahwa lembaga hukum melindungi mereka dari penyalahgunaan hukum seperti pemerasan atau penangkapan dengan alasan yang meragukan. Mengetahui beberapa faktor barusan, menurut kalian apa sih yang harus dilakukan Rusia jika ingin melampaui Amerika Serikat